Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dyspepsia. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang cara mengatasi ketika di bulan Ramadan ya, ketika kita menjalani puasa, ibadah puasa. Cara menyiasati agar tubuh kita baik-baik saja. Jadi ketika memasuki bulan Ramadan itu eh, di awal-awal puasa itu saya juga berpikir ini puasa pertama pertama saya dalam kondisi anxiety disorder, psikosomatis dan dyspepsia, dan anxiety disordernya sudah membaik ya, sudah mulai membaik. Psikosomatisnya sudah jarang-jarang ada, dyspepsianya yang masih ada. Jadi tips untuk menjalani puasa dengan nyaman itu adalah kalau dari saya dimulai dari sahur ya. Sahur itu semepet mungkin dengan imsak. Saran saya semepet mungkin dengan imsak. Imsak minumlah yang manis-manis. Saya biasanya sari kurma ya, atau kurma di blender, atau kurma di kasih air hangat aja. Itu yang terakhir itu sampai imsak selesai, sudah tidak makan apa-apa baru puasa. Sama halnya dengan ketika berbuka. Berbuka itu saya biasanya itu kurma 1 sampai 3 biji. Itu dulu. Setelah itu air putih. Terus kalau mau sholat dulu. Kalau mau apa namanya bersantai dulu. Saya biasanya jeda antara antara kurma atau takjil itu dengan makan beratnya, itu saya jeda. Terus setelah itu baru makan makan berat ya sekitar 10-15 menit lah. 10 menit lah, nggak usah jauh-jauh. Rata-rata biasanya 10 sampai 15 menit kalau saya. Sebelum itu di awal puasa, saya biasanya langsung kurma dulu, berbuka dengan yang manis, kurma. Setelah makan kurma langsung makan berat. Ternyata perih. Ada ada efek begah selama 1 sampai 2 jam setelah berbuka. Jadi ada kendala di terawihnya akhirnya. Jadi terawihnya agak agak keberatan gitu. Tapi ketika mencoba untuk apa namanya seperti itu tadi, saya makan kurma dulu terus jeda 10 sampai 15 menit, terutama 2 hari ini saya coba, ternyata tidak ada begah, langsung nyaman tuh, perut langsung nyaman, tubuh langsung nyaman. Padahal saya makan sambal ya, tapi saya jeda makan kurma dulu sama air. Setelah itu sekitar 15 menit baru saya makan nasi sambal penyetan gitu. Itu ternyata nggak ada masalah, sampai malam nggak ada masalah dan baik-baik saja. Terus olahraganya di awal-awal puasa saya tidak olahraga, jadi sembelit. Setelah sudah mulai terbiasa, dimulai dari hari kelima itu saya sudah mulai jalan-jalan, olahraga dan beraktivitas seperti biasa, dan sembelitnya akan hilang sendiri. Terus apalagi ya, saran saya tidurnya yang tertib, jangan sampai begadang. Kalau begadang tetap bisa mengakibatkan perasaan tidak nyaman. Kalau tidak begadang, ada tidur yang cukup atau punya kualitas tidur yang cukup, itu bisa jadi nyaman, tidak ada masalah, tidak akan ada kendala di puasanya. Terus yang happy, berbaur dengan orang-orang, berbaur dengan saudara, berbaur dengan keluarga. Sering-seringlah otak ini diajak diskusi, diajak berpikir, membaca atau apapun itu. Ini waktu yang tepat, karena puasa itu saya baca-baca itu pembersihan lambung. Artinya ini pengobatan tentang lambung kita. Jika diimbangi dengan pengobatan otak kita, mungkin kita sembuhnya akan lebih cepat. Saya biasanya saya pakai untuk membaca. Saya baca-baca buku-buku tentang yang saya sukai, atau paling tidak baca artikel di HP itu tentang ya, info-info terkini tentang apapun itu, tapi jangan yang negatif, yang positif-positif. Jangan info kasus, jangan info apa, info-info tentang kebijakan-kebijakan hukum atau apa, sesuatu yang menarik lah paling tidak bisa kita baca dan bisa sedikit kita hafalkan. Terus perbanyak baca Al-Quran, hafalkan lagi yang surat-surat pendek di juz 30. Dulu ketika waktu kecil itu banyak sekali yang hafal ya, ternyata tiba-tiba ketika kita sudah besar ternyata kita banyak yang lupa. Jadi kita hafalkan lagi, dan itu melatih otak kita untuk berpikir, untuk tetap apa ya, bekerja
kerja terus, jadi lebih santai. Jadi dengan cara seperti itu meminimalisir tentang pusing. Saya puasa hari pertama kedua itu pusing karena jarang mikir, banyak tidur. Terus sampai hari kelima, ketika saya buat aktivitas segala macam sudah hilang, nggak ada lagi, sudah pusing-pusingnya nggak ada, hilang semuanya, nggak ada pusing, nggak ada sakit di leher belakang, nggak ada ini capek semua. Itu malah itu kebanyakan tidur malah capek semua. Maksudnya kebanyakan tidur siangnya, bukan tidur malam. Idealnya kan kita jam 9 jam 10 itu tidur, terus jam 3 itu bangun persiapan sahur. Kalau bisa tertib seperti itu insya Allah baik-baik saja. Tapi kemarin anak saya sakit, jadi saya nggak tidur selama 3 hari malamnya, jadi tidurnya siang terus. Ternyata ke badan kurang oke, kurang bagus. Ketika sudah sehari aja diganti dengan pola hidup normal lagi, baik-baik saja. Saya tidur nyaman, bangun jam 3, setelah itu tidur lagi setelah subuh, terus bangun lagi beraktivitas sampai jam segini, belum tidur lagi, tidak ada masalah, baik-baik saja. Jadi itulah tips puasa untuk anxiety psikosomatis dan dispepsia. Menurut saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf, karena saya bukan dokter juga. Tingkat permasalahan kondisi tubuh kita masing-masing itu tidak ada yang sama. Saya hanya berbagi tentang apa yang saya rasakan saja. Semoga bisa jadi apa namanya, pertimbangan atau semacam acuan bahwasanya orang ini bisa seperti ini, saya nanti harus bisa seperti ini. Mungkin saya melakukan hal seperti ini, ada perbedaan mungkin hanya sedikit-sedikit saja, tapi intinya hampir sama semua. Jika otak kita fresh, kita tidak banyak berpikir, terus kita pola makannya bagus, kita pola hidupnya bagus, pola tidur, pola pikirnya bagus, pola makannya bagus, insya Allah akan baik-baik saja, akan kembali dengan kembali normal dengan lebih cepat. Dan saya ini sudah di bulan ke-7. Alhamdulillah, saya sudah jarang sekali merasa tidak nyaman, apalagi cemas, jauh sekali dari itu. Sekarang sudah bisa berpikir dengan nyaman, sudah bisa berinteraksi, berkomunikasi lagi dengan oke, dengan baik-baik saja. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.